masih di narasi lintas generasi, diskusi tanpa caci maki. Nah, oh ya ini aku juga sekaligus nih mau ngasih tahu ke Mbak Dina nih ya, bahwa di setiap episodenya kita tuh selalu punya sesuatu untuk diabadikan gitu. Nah, tapi kita diabadikannya nggak hanya lewat foto, tapi juga ada lukisan ya. Ini di sini ada Mas Riyadi Srintel ini yang sedang melukis Mbak Dina ini. Okay. Nanti juga bisa dibawa pulang nih lukisannya untuk jadi kenang-kenangan ya dari kita. Nah, oke, kita mungkin kembali lagi ya. Tadi sudah kita ngobrol banyak nih soal bagaimana inisiatif perempuan kayak gitu ya dalam pembangunan di desa. Nah, kalau kita ngobrolin soal perempuan di generasi saya sendiri nih Mbak, generasi milenial kayak gitu. Dalam catatan penelitiannya Mbak Dina gitu ya, itu sudah ada perubahan besar apa gitu. Karena ada yang orang bilang, generasi milenial itu adalah juga agen perubahan. Nah, saya jadi juga pengen tahu nih khususnya untuk generasi milenial, perempuan, dia punya sumbangsih apa sih yang kemudian sudah diberikan pada desanya yang sampai mungkin ada cerita yang bisa dibagi gitu? Banyak Mbak, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya di desa banyak sekali inisiatif-inisiatif perubahan selain digerakkan oleh perempuan juga digerakkan oleh pemuda-pemuda. Oke. Baru saja tadi pagi sampai dengan sore saya ke salah satu desa di di Magelang dan di Gunung Kidul. Itu desa wisata, penggeraknya adalah pemuda. Oke. Nah, jadi mereka sekarang nih ada fenomena menarik juga, enggan untuk menjadi pegawai negeri sipil atau birokrat dan memilih untuk menghidupkan desanya, memilih untuk bekerja di sektor swasta atau berwira swasta agar punya kebebasan. Karena sekarang anak-anak sekarang lebih suka yang namanya kebebasan ya. Dan desa adalah salah satu arena yang ternyata menarik buat mereka. Jadi kenapa kemudian muncul desa-desa wisata yang instagramable misalnya? Kalau bukan pemuda, kalau bukan yang muda-muda yang gerakin itu nggak mungkin. Nggak mungkin ide itu datang dari yang tua-tua ya. Nah itu udah old school gitu. Yang dekat dengan mereka kan itu ya. Jadi asik sebenarnya. Banyak sekali cerita-cerita yang juga tumbuh di desa. Inisiatifnya adalah anak-anak muda. Oke. Nah ini anak-anak muda kan berarti dia konteksnya baik laki-laki dan juga perempuan ya. Nah ada nggak sih yang kemudian khusus nih digerakkan oleh anak muda yang perempuan-perempuan gitu di desa yang mungkin Mbak Dina temui kayak gitu? Ya masih banyak juga ya kita bisa melihat kalau contoh itu nggak ada habis-habisnya. Jadi misalnya di beberapa desa yang punya karakter craft, misalnya dia mengembangkan kerajinan batik. Kalau bicara Giriloyo itu kan kita kenal ya batik ya. Dan selama ini yang biasanya membatik kan kebanyakan yang sepuh-sepuh. Betul. Dan mereka tidak mampu untuk bisa beradaptasi dengan zaman yang sekarang. Misalnya kalau diberikan pelatihan dari program pemerintah menjahit atau membuat pola atau desain, nggak akan kuat itu. Dan itu kebanyakan diperankan oleh teman-teman muda yang sebenarnya lulus SMA sambil kuliah dia juga belajar untuk mewarnai batik, belajar untuk menjahit, membuat pola dan sebagainya. Itu anak-anak yang 25 tahun ke bawah. Ada juga yang baru lulus SMA atau SMA juga ada yang sambil kemudian mengembangkan, berusaha untuk menjaga tradisi, berusaha untuk memperkuat identitas desanya, tetapi juga mereka tetap melakukan aktivitas biasa, sekolah, kemudian sama seperti Mbak Nisa dan teman-teman gitu. Saya mau menambahkan gini, Nisa ya. Iya, Mas Ari. Jadi pelibatan perempuan terutama di desa itu selain dampak dari demokrasi, juga teknologi informasi. Jadi perempuan tuh banyak juga yang aktif memanfaatkan teknologi informasi itu untuk mengempower diri. Karena pemanfaatan ini, karena kalau bicara soal konstruksi hero laki-laki harus
yang lebih kuat mengatasi gitu. Teknologi dengan yang diakses oleh perempuan, dia bisa melakukan apapun. Ya, dan dia bisa mengolah, dia menjadi arsitek untuk membuat tata ruang, ya, memobilisasi, bahkan dalam bahasa tertentu pemanfaatan pengetahuan teknologi informasi oleh perempuan mampu mengempower. Disitulah cara bergaining perempuan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Sehingga cara pandang ini menggeser cara pandang produksi yang dulu dikuasai oleh laki-laki, sekarang makin ke sana makin berimbang. Ukurannya di desa itu. Karena ternyata BUMDes itu perempuan banyak aktif. Sekalipun mungkin sebagian tidak semua desa, tetapi contoh-contoh yang tadi diceritakan Mbak Dina itu memberi pesan penting bahwa ada yang baik, ada yang berubah. Ada kepala desa perempuan di Bantul, itu mereka itu mantan aktivis ya. Mereka kerjasama dengan Karang Taruna dan berhasil dia membuat gerakan alternatif untuk mengatasi para korban pandemi COVID itu. Lurah perempuan juga ada yang desa yang berbeda. Dia berinisiatif tanpa nunggu kabupaten, misalnya mengisolasi, terus mendistribusi, bahkan membuat kebijakan-kebijakan di level desa. Betapa kreatifnya. Jadi terlalu sempit memang kalau memandang desa nggak berubah. Nah, cerita Mbak Dina yang tadi juga saya kira mimpi besarnya Mbak Nisa juga mesti dimiliki ya, bahwa anak muda perempuan seperti beliau dia punya akses begitu banyak gitu. Dan tidak lagi bisa didiskriminasi, karena kalau orang mau mendiskriminasi perempuan bukan hanya soal undang-undangnya, nggak mungkin kan, nggak hanya itu. Dia sendiri bisa bertutur dengan manfaatkan akses media untuk menyampaikan kepada publik. Ini kukira ya, selain demokrasi, ini teknologi informasi mampu membuat perempuan makin berdaya. Itu kenyataan. Gitu. Membuat perempuan makin berdaya. Nah, ini ngomongin kaitannya kemudian disangkutkan dengan teknologi nih Mbak Dina. Bagaimana kemudian inisiatif para perempuan desa ini yang dia terkait dengan teknologi, kayak tadi ya, mungkin kalau saya sendiri ya taunya nih ya tadi mungkin bisa ini desa wisata nih bisa kita bantuin viralin nih, kita coba ngiklanin di Instagram atau kita buat vlognya di YouTube kayak gitu. Nah tapi sebetulnya akhirnya pemanfaatan teknologi ini sendiri yang kemudian dia disinergikan dengan inisiatif para perempuan untuk membangun desa itu gimana Mbak Dina? Mbak, sekarang kalau kita lihat ya di desa itu banyak sekali produk-produk lokal yang itu terus muncul inovasi-inovasi baru, terus muncul lahir produk-produk yang ya macam-macam ya, mulai dari kita bicara rempah, craft dan seterusnya. Yang kemudian memang kalau dulu kita bicara adalah selalu ketika bicara produksi itu tantangannya selalu pasar. Nah, sekarang kita tahu ada banyak sekali marketplace yang hadir dan itu sebenarnya kalau kita bicara teknologi kan sangat erat kaitannya dengan pasarnya mereka juga. Jadi mereka pun kemudian update terhadap informasi-informasi itu. Banyak kemudian yang menjual produk-produk mereka melalui marketplace. Marketplace ya. Ya. Tekun mereka pelajari caranya, tekun mereka jaring pasar-pasarnya. Nah, akhirnya mereka sekarang tidak harus menggunakan ongkos yang mahal untuk punya toko, untuk menyewa tanah misalnya. Nah, cukup mereka mainin jempol dan modal kuota itu udah bisa jualan kemana-mana. Itu banyak sekali cerita-cerita itu. Selain tadi ya menggeser konstruksi lama tentang peran perempuan, ternyata perempuan di domestik dalam pengertian fisik, jelajahnya publik itu. Jelajah publik yang gimana Mas? Kerjanya di rumah, tapi dia kan mengendalikan lewat teknologi. Mengirim ini, kirim ini. Itu artinya apa? Bahwa teknologi membantu dia. Dan yang perlu dicatat bahwa secara sosiologis ini juga menggeser kecenderungan
stigmatisasi seolah perempuan itu nggak bisa apa-apa. Justru penguasaan teknologi dia cepat sekali. Nah, ini gambaran juga nyata buat kita bahwa power itu tidak semata-mata bekerja pada struktur politik formal. Ya, ada memang jadi kepala desa, oke, punya kewenangan. Tapi teknologi dengan menguasai informasi itu juga jadi power. Ya, informasi itu semakin orang menguasai informasi, daya jelajah semakin tinggi. Ya enggak? Artinya anak-anak milenial yang sekarang mau terjun ke desa, perempuan yang memiliki kapasitas. Dan keperempuan tidak hanya diidentikan ukurannya fisik saja, tapi kecerdasan. Itu kan transformasi besar. Ya. Dan kukira ini PR buat kita bahwa demokrasi memang harus memberi ruang yang tanpa diskriminasi. Di desa banyak sekali itu bisa kita contoh. Oke, ini menarik ya. Maksudnya betul sih tadi aku jadi penasaran nih sebetulnya akhirnya ketika ngobrolin tadi ya soal bagaimana perempuan-perempuan ini sudah istilahnya mulai melek lah terhadap teknologi, pemanfaatannya dan itu menjadi power mereka. Nah itu sampai kira-kira apa ya, bukan penyebarannya ya, tapi maksudnya meleknya ini tuh di rentang usia sampai berapa sih biasanya tuh? Mbak, kalau saya memperhatikan ya sepanjang mereka punya handphone, usia kemudian kita dulu membayangkan ya kalau usia 50 itu sudah produktivitas sudah mulai menurun ya. Ya betul. Ternyata enggak, banyak yang jualan itu justru usia rentang 40 sampai dengan 60 itu banyak. 40 sampai gitu. 60 ya, Ya, justru banyak yang Mbak Dina. sekali. Jadi bukan hanya karena keterdesakan ekonomi ya, karena mereka memikirkan bagaimana menghidupi anak-anak misalnya, tetapi juga memang ini dunia yang baru. Teknologi ini kan buat banyak perempuan di desa juga sesuatu yang baru dan menarik. Akhirnya kita tahu banyak perempuan itu sebenarnya tekun ya. Mereka pelajari cara dan sebagainya dan akhirnya punya ketertarikan di situ dan terus menekuni itu. Bisnisnya luar biasa loh. Saya cerita soal salah satu desa yang kami studi yang kemudian dia seorang namanya Cemplon, dia seorang perempuan kepala keluarga atau janda kalau di desa biasanya kita sebut. Dia hanya bermain jempol, dia hanya bermain jari. Itu bisa sampai mengekspor wedang rempahnya dia ke beberapa negara ya. Itu sampai dengan belasan ribu Mbak, sampai 13.000. Usia berapa ini Mbak Cemplon ini? Kalau ini memang masih muda, dia usia 25 tahun, tetapi dia bisa menggerakkan sekitar 20 orang perempuan yang ada di desanya untuk sama-sama mengolah wedang rempah tersebut. Ini 25 loh ya. 25 ya. Perempuan kepala keluarga dengan 1 orang anak. Luar biasa sekali ini. Nah, ini kan jadi ada sesuatu yang menginspirasi. Ini saya juga akhirnya tahu ini dari Mbak Dina dan saya jadi terinspirasi juga. Maksudnya membayangkan seorang perempuan muda usia 25 tahun dia bisa menggerakkan perempuan. Dia ditinggal suaminya. Dia janda dan harus menghidupi anaknya. Modalnya cuma 200.000, dia lihat tetangganya nanam rempah, ada rempah-rempah di banyak sekitar rumahnya, kemudian dia racik. Luar biasa sekali. Ya itu terbantu oleh teknologi. Saya katakan konsep kerja itu di masyarakat juga bergeser. Konsep kerja itu dulu mengidentikan dengan hal-hal yang formal. Yang kedua, konsep kerja itu identik dengan laki-laki karena didekati dengan fisik. Sekarang kan kerja itu bergeser karena dunia itu tidak lagi satu sisi, dia banyak sisi. Kerja dulu ya tani atau mencangkul atau kerja di pegawai negeri dengan fisik kayak gitu mobilitas. Sekarang teknologi membantu mobilitas itu. Dan perempuan bisa menyuruh karena menyuruh orang gitu lewat teknologi. Dan ini menggeser gitu. Nah karena itu saling bertukar. Dulu ingat gak? Ya kalau jadi sopir ya harus laki-laki gitu kan dulu itu kok. Sekarang sopir pun perempuan. Karena di situ ada proteksi. Dan menggerakkan gini kan nggak susah. Nah ya kalau yang namanya manusia capek ya harus istirahat gitu. Sama juga gitu.
yang berkuasa atas teknologi itu tidak semata-mata mereka dalam kultur patriarki yang lama direproduksi. Kita pun dengan teknologi bisa menguasai itu. Itu catatan kita. Begitu juga dengan aset, Mas. Sekarang pemaknaannya di desa, bahkan mereka sampaikan, saya tidak punya tanah, tidak punya lahan nggak apa-apa. Tapi saya punya handphone, punya kuota. Saya bisa hidup. Iya. Oke. Nah itu. Oke. Dulu harus punya sertifikat. Gitu. Ya. Warisan orang tua. Sekarang yang penting punya HP, punya akses. Makanya yang saya katakan, akses itu tidak lagi akses kekuasaan dalam pengertian formal. Iya. Akses itu akses internet, Iya. akses sinyal gitu. Oke. Nah, perempuan yang punya kuota sekian gitu, dia bisa memanfaatkan itu dengan kecerdasan kreatifnya. Dia akan berdaya. Oke. Berarti bagaimana kemudian akhirnya teknologi ini menjadi satu piranti yang kemudian memberikan power ya untuk perempuan, dan akhirnya semacam tidak baru. ada dan tidak ada batasan ya kemudian, karena kemudian dengan teknologi ini kan semuanya memudahkan ya, tadi yang disinggung Mbak Nina juga bagaimana nggak perlu harus punya modal besar kayak gitu tapi tetap bisa jualan, dan kan tadi dibuktikan Mbak Cemplon tadi ya bisa ekspansi sampai ke luar negeri yang bisa jadi itu kalau tidak didukung teknologi belum karuan tuh bisa seperti itu. Nah ini kan akhirnya juga kaitannya dengan perempuan di desa yang kemudian bisa melek teknologi. Nah selama ini memang ada nggak baik dari NGO atau pemerintah ya, saya kurang tahu, program-program khusus yang memang kemudian semacam penyuluhan atau apapun gitu ya dilakukan gitu tentang kaitannya teknologi ini, atau memang mereka sebetulnya belajar sendiri, atau bisa jadi juga dari anak-anaknya nih kayak aku nih, anak-anak milenial gitu yang waduh nggak gaul banget nih, tak ajarin nih belajar FB gitu, walaupun sekarang FB mainannya orang tua, kita sih Instagram aja gitu ya. Itu ada nggak sih Mbak Dina? Banyak Mbak, banyak ceritanya. Jadi memang transfer pengetahuan itu terkait dengan teknologi itu macam-macam ya ceritanya. Ada yang dari anaknya, diajarin anaknya, ada juga yang memang program yang turun dari pemerintah atau teman-teman dari NGO yang melakukan pendampingan masyarakat. Kemudian ada juga yang sesama mereka. Jadi kita tahu sekarang perempuan itu berkumpul, kalau dulu kan terkenal dengan istilah ngerumpi, gibah kalau istilahnya Mbak Anissa, zaman sekarang kan anak-anak bilangnya gibah bermanfaat ya. Ada pergeseran juga dari sekarang ya, ada pergeseran. Jadi ketika mereka bertemu, mereka saling menularkan keterampilan, ilmu, pengetahuan dan termasuk bagaimana caranya berjualan lewat status WhatsApp, bagaimana berjualan di Instagram, bagaimana berjualan di Facebook. Itu yang terjadi sekarang. Lebih produktif. Jadi lebih produktif ya. Jadi nggak hanya gibah-gibah tak bermanfaat itu. Tapi bisa ini kan jadi menarik ya. Maksudnya akhirnya bisa jadi tuh saya membayangkan kayak aduh aku ajarin dong, ini nggak tahu nih caranya gimana, terus mulai ada pertukaran ilmu tadi ya. Sekarang ini tidak ada alasan kita untuk tidak maju. Kalau dulu memang hambatannya banyak, problemnya struktural, tapi sekarang ini adalah ada nggak kemauan untuk itu. Memang tidak semua, tapi peluang-peluang untuk bisa dimanfaatkan agar maju itu sekarang lebih terbuka. Yang tadi kita sebut ya sekarang jadi terbalik gitu. Perempuan atau di komunitas atau bahkan laki-laki dikumpul itu bisa punya berkarya. Tapi ya elit-elit misalnya politik, ekonomi, entah itu di parlemen, DPR, DPRD itu jangan-jangan malah ngerumpi, yang dirumpi nggak ngerti saya gitu loh. Malah kita bisa belajar di komunitas itu membincangkan sesuatu tapi punya hasil dibandingkan sekedar seolah-olah judulnya rapat gitu. Tapi sebetulnya isinya ngerumpi. Itu kan lebih baik kelihatannya ngerumpi tapi sebetulnya merapatkan sesuatu untuk buat agenda bareng kan gitu. Intinya kemudian pertemuan itu menjadi satu hal yang produktif ya, ada nilai produktif ya. Jadi tidak hanya kemudian
ya udah kadang-kadang kan aduh gimana sih bertemu tapi tidak ada sesuatu yang bisa mendorong perempuan-perempuan ini untuk produktif. Jadi nggak hanya arisan, kemudian ngobrolin rapot anak kan biasanya gitu, nilai anak atau apapun lah ya itu, tapi ada sesuatu yang produktif. Nah, kaitannya soal produktivitas sendiri tadi ya. Nyambung tadi yang sempat Mbak Dina sampaikan, bagaimana kemudian di masa pandemi ini justru tadi yang aktif berjualan itu kan tadi aku penasaran sama rentang usia itu kan rentang justru 40 sampai 60 ya. Yang orang bilang itu sebenarnya kalau di atas 50 udah bukan lagi yang usia produktif, tapi justru malah penelitiannya Mbak Dina bilang bahwa itu menjadi yang lebih produktif dari yang muda-muda ya, justru di rentang itu yang untuk berjualan ya. Iya, karena biasanya apalagi di rentang usia 45 sampai dengan 60 itu anak-anak mereka sudah relatif dewasa. Oke. Mereka punya mereka diajari anaknya. Terus yang kedua, mereka punya waktu lebih banyak karena anaknya sudah mandiri, sudah bisa melakukan banyak aktivitas secara mandiri ya. Mereka punya banyak waktu untuk bisa produktif, jadi menghasilkan apapun, kemudian berjualan. Itu tadi keluangan waktu itu yang kemudian mereka manfaatkan untuk melakukan aktivitas bisnis. Nah, ini yang menurut saya salah satu faktor juga kenapa ternyata usia rentang 5 sampai dengan 60 itu juga masih sangat banyak ibu-ibu yang masih produktif dan tekun. Itu konsekuensi tadi loh, Mbak Nisa, pergeseran konsep kerja akibat dari arus baru kultur berteknologi tadi. Jadi ketika dulu itu kerja itu urusannya fisik dan membutuhkan otot dan melelahkan, sekarang kan enggak. Cukup dua tangan atau pakai jari ini kita bisa menjelajah di mana-mana. Jualan kan nggak mesti datang secara fisik ke pasar. Kalau begitu kan jualan sapi harus ke sana kemari. Kita datang aja ke sini, nanti truk datang gini gitu. Di mana cari sapi yang keren dan gemuk dan apa gitu. Nah, artinya jadi dropshipper sapi gitu ya. Jadi itu konsekuensi dari pergeseran konsep kerja akibat dari transformasi teknologi. Coba kalau nggak ada teknologi, ya masih berkutat bahwa ya hanya mereka-mereka yang tadi disebut dengan maskulinitas pembangunan itu, mereka yang berotot, mereka yang kekar itu dianggap yang punya kesempatan bekerja, padahal konsep kerja tidak lagi itu gara-gara teknologi. Itu loh yang kukira. Sehingga dan semakin di kalangan anak milenial, ketertarikan mereka pada kerja itu tidak lagi monoton, variasi sekarang. Saya ingin mengatakan ya jadi YouTuber juga kerja, meskipun guyon orang dulu ya di kalangan jadi peneliti itu apa sih kalau LSM susah mencari mertua gitu guyonannya gitu. Kerjamu apa gitu? Saya jadi peneliti opo gitu, raceto gitu. Nah sekarang YouTuber, sekarang jadi kreator seni, terus kemudian menggerakkan partisipasi, itu menghasilkan sesuatu. Dan sekarang cara pandang orang tua pun sedikit demi sedikit juga bergeser ke sana. Makanya disebut oleh Dina, umur 40 sampai 60 juga masih kreatif. Nah itu artinya memang pergeseran konsep kerja, sehingga yang disebut usia produktif itu tidak hanya yang masih dengan usia 40-an di bawah itu, kenceng. Tapi cuman gerakan gini aja, yang penting otak kita masih dalam tanda kutip waras ya, kreatif, nggak memalas gitu. Itu yang kritikan saya buat anak-anak muda. Gini, anak muda ini kesempatannya banyak, peluangnya banyak. Tapi kalau anak muda cuman lungguh, racetol, terus kemudian keluntang-kelantung, senengannya mengeluh, nggak kreatif. Aku duduk ceto nih ngobrol sama Mas Ari sama Mbak Dina jadi tercerahkan juga di sini. Terus misalnya gini, nggak kreatif, konservatif ya, nggak mau sukanya mencemooh terus nggak mau berubah, ya itu tanda-tanda penuaan dini. Jadi fisiknya, usianya saja di KTP muda, tapi secara sosiologis
psikologis itu mentalnya mengalami penuaan karena nggak kreatif. Udah ketemu anak muda yang kayak gitu? Jelas bukan saya kan Mas banyak Ari. sekali. Jangan yang ngeluh ceto itu. Mau Oke. jadi klite dan sebagainya. Oke. Senengannya ganggu itu yang saya katakan. Tapi 40-60 masih kreatif ya sekali. Perempuan-perempuan juga masih kreatif. Nah ini mungkin aku sedikit menarik fenomena ya kalau kaitannya dengan perempuan di usia 40-60, tapi ini fenomena yang terjadi di luar negara kita. Jadi waktu itu di negara tetangga yang dilihat gitu di Singapura ya. Jadi justru ketika kita, waktu itu aku sempat nanya sama teman aku kan, kayak kenapa sih kok itu yang kerja di restoran kok malah simbah-simbah gitu yang kayak bersih-bersih atau apa. Nah dia kemudian cerita bahwa sebetulnya perempuan-perempuan yang di usia itu justru mereka itu kan biasanya udah istilahnya waktunya sudah bebas. Tapi mereka juga pengen ada kegiatan dan mereka harus menghidupi dirinya kan. Nah justru mereka tuh malah biasanya lebih tekun daripada yang muda-muda itu justru. Yang muncul tuh kayak gitu. Nah makanya dan gak gampang pikun. Iya. Karena ini bekerja gitu. Bekerja ya, dia otaknya jadi terus aktif. Nah, makanya tadi ketika kemudian aku tertarik tadi ketika Mbak Dina cerita ya, oh ternyata justru yang banyak berjualan dan aktif itu malah justru di rentang-rentang usia 40-60 itu tadi. Nah ini aku jadi teringat fenomena yang ada di negara tetangga itu ya. Ini gimana nih kalau Mbak Dina sendiri melihat fenomena ini? Iya benar, jadi memang itu tadi yang saya sampaikan bahwa mereka sudah secara domestik sudah aman. Bayangin kalau anak-anak udah SMA gitu ya, mereka pergi pulangnya udah sore. Mau ngapain di rumah? Orang ibu-ibu misalnya, suami bekerja di ranah publik. Mereka kan nggak ada aktivitas dan sekarang juga sudah zamannya orang hidup dengan gadgetnya masing-masing di rumah masing-masing. Itu yang saya lihat bahwa mereka bisa memanfaatkan waktu luang mereka lebih produktif sekarang. Jadi memang sudah jarang kalau di desa ya. Lihat ibu-ibu sore-sore kumpul atau pagi-pagi kumpul. Kalau dulu kan sering ya begitu. Pagi jam 10 mereka sambil kumpul belanja sayur dan sore mereka kumpul lagi. Kalau sekarang lebih sedikit fenomena itu. Jadi kenapa? Karena mereka hidup dengan dirinya masing-masing dan gadgetnya masing-masing. Tetapi juga tetap produktif. Mbak Dina. Nah, jadi aku butuh nih kesimpulan Mbak Dina dari ngelihat fenomena ini sekarang ya tentang gimana sih akhirnya perkembangan keterlibatan perempuan, inisiatif perempuan dalam pembangunan desa ini? Jadi memang ada pergeseran yang luar biasa ya karena teknologi tadi Mas Ari juga cerita banyak. Dan kita tahu bahwa sekarang akses informasi, teknologi semua sama. Mau di rentang usia berapapun teknologi misalnya tidak terlalu sulit juga orang-orang tua sekalipun untuk bisa beradaptasi. Nah ini yang kemudian yang penting dan mampu mendorong kreativitas di tingkat lokal. Saya memang melihat bahwa ini juga tidak cukup, butuh dukungan baik dari negara, entah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah desa untuk bisa memfasilitasi kreativitas yang seperti ini. Jadi fasilitas itu macam-macam. Di beberapa desa yang koneksi internetnya jelek, itu bisa difasilitasi dengan jaringan yang lebih baik. Di beberapa desa yang misalnya perempuannya kesulitan untuk akses modal karena memang proses produksinya mahal misalnya, bisa disediakan modal. Nah, jadi bentuk fasilitas itu macam-macam dan negara atau pemerintah desa misalnya harus bisa menangkap ide-ide perubahan seperti ini untuk bisa terus berkembang dan ini menyebar semakin luas lagi, Mbak. Kolaborasi semua pihak ya. Terima kasih Mbak Dina. Mas Ari, boleh konklusinya gimana? Ya, saya kalau melihat cerita, melihat analisis dan arus perubahan baru tentang perempuan yang makin aktif terlibat, ini memberi pesan penting spirit emansipasi. Semakin kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk bisa kreatif,
manfaatkan demokrasi ini untuk mendorong agar egalitarianisme, anti diskriminasi bisa diwujudkan secara konkret, partisipasi emansipasi. Pada saat yang sama manfaatkan teknologi untuk menegosiasi, untuk mengempower diri, ya supaya itulah bentuk nyata dari pemberdayaan lokal, pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Kita punya optimisme ke sana. Oke, terima kasih luar biasa sekali Mbak Dina dan Mas Ari. Nah, sebelum saya menutup obrolan kita pada hari ini ada gift gitu ya, kenang-kenangan nih buat Mbak Dina dari narasi lintas generasi. Ya. Wow, kita bicara lintas generasi tadi rentang usia udah bukan masalah. Ya, udah bukan masalah betul, ya. Nggak ada masalah. Nah, ini ada kaos juga tadi ya, ada lukisannya dari Mas Dedi. Terima kasih. Udah jadi nih lukisannya juga. Oke, mirip ya? Ya. Wow. Oke, terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih sudah menyaksikan narasi lintas generasi yang diproduce by Jampro Kreatif in association with Sanggar Maus Tradisi dan diselenggarakan di G-Spot Gallery of Serendipity and Opportunity, supported by Telkomsel The Real 4G LTE. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Ari dan juga Mbak Dina. Dan saksikan episode selanjutnya narasi lintas generasi. Saya Nisa Irtami, saya pamit undur diri. Combo Sakti Telkomsel, Sakti teleponan, Sakti sosmedan, Sakti streamingan, semua jadi satu di Combo Sakti Telkomsel, AKTI Combo Sakti Telkomsel, Sakti teleponan, Sakti sosmedan, Sakti streamingan, Combo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Combo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari.